Siapa aja yang berhasil masuk area basement saat saya dan istri saya sedang bermalam di sini? Malam itu ada 2 orang masuk, Pak. Dari tim mana kalian? Kita dari pihak kontraktor, Pak. Dia mengenakan seragam dan tanda pengenal. Jadi saya biarkan dia masuk, Pak. Kalau gitu sekarang kamu coba jelaskan ke saya, bagaimana ciri-ciri 2 orang itu? Sepertinya aku kenal mereka. Jangan-jangan... Kalian tahu kan, tempat ini baru dibangun. Bagaimana mungkin kalian bisa membiarkan orang tadi kenal masuk ke sini tanpa minta izin sama saya dulu? Apalagi ke area basement yang sangat sensitif. Saya minta maaf, Pak. Saya lengah. Kalian dengarkan saya baik-baik ya. Saya kasih peringatan kepada kalian. Ini pertama dan terakhir kalinya saya akan menoleransi kelalaian seperti ini. Kalau sampai terjadi lagi, ada orang tadi kenal, berhasil menyusup dan lolos lagi tanpa konfirmasi kepada saya akan langsung kasih perintah kepada pihak pengelola untuk mengganti seluruh tim security. Paham? Siapa? Siapa? Jo. Wih, apa kabar nih? Baik. Kumis lo tebelan kayaknya jadi beda muka lo. Iya nih, gua tebelin. Plus rambut juga gua cukur. Biar lebih keren aja. Sama aja sih sebenarnya. Ya, gimana Jo? Gini, gue penasaran deh. Waktu kematian nyokap lo, Tante Helsi, kenapa lo minta tolong sama gue bikin alibi palsu? Atau jangan-jangan lo terlibat atas kematian nyokap lo? Lo ngomong jangan sembarangan ya? Jangan ngaco lo, Jo. Ya, kalau lo nggak terlibat sih, ya ngapain juga lo bikin alibi palsu, ya kan? Ya, ada hal yang nggak bisa gue ceritain, Jo. Tapi gue tidak terlibat dalam kematian nyokap gue. Dan lo tahu kan, gimana kedekatan gue sama nyokap gue, gimana gue sayang sama nyokap gue. Jadi kalau lo ngomong kayak gitu lagi, lo urusan sama gue, Jo. Ya. Gue ngerti. Ada urusan penting apa? Sampai lo nyuruh gue datang ke sini. Gini, Mik. Gue sekarang lagi butuh duit. Karena kemarin dek kolektor datang ke rumah gue. Jadi gue harus bayar kreditan rumah gue yang nunggak. Lu lucu ya? Apa urusannya sama gue? Ya ada dong. Lu kan tajir nih. Ya gue pinjem lah 50 juta. Jo, kemarin gue udah kasih lu 50 juta. Iya kan? Ya lu pakai aja itu. Ngapain minta lagi sekarang? Jadi nggak mau bantu nih. Ya udah, kalau lu nggak mau bantu, gue juga nggak mau bantu lo. Rahasia lo, derita lo. Maksud lu apa? Ya, masalah tentang kematian nyokap lo. Dan lo minta gue bikin alibi kan, alibi palsu. Ya bebas dong kalau gue cerita sama orang lain. Maksudnya apa ini? Lo diam. Jangan pernah lo bahas itu lagi sama gua. Ngerti lo?
terusan sama gue. Udah, cek handphone lu. Udah gue transfer 50 juta. Jangan pernah bahas ini lagi. Deal. Oke, thanks ya. Cabut. Kurang ajar. Berani-berani dia meres gua kayak gini. Lihat aja lo nanti, Jo. Halo. Oke. Saya ke sana. Terima kasih. Pak Devan harus tahu ini. Apa kamu bilang? Alibi palsu. Iya, Pak. Itu yang saya dengar di kafe, Pak. Kamu yakin? Sangat yakin, Pak. Saya duduk di sebelah Pak Miko, Pak. Dan saya mendengar jelas saat Pak Miko meminta rekannya untuk membuat alibi palsu atas kematian Bu Helsi, Pak. Saya rasa, Pak, kasus yang sedang kita selidiki ini bukan hanya soal sabotase Bu Alia, Pak. Tapi ada sangkut pautnya dengan kematian Bu Helsi. Kalau Kamiko sampai sengaja membuat alibi palsu, artinya dia memang terlibat dalam kematian Mama Elsie. Alia cuma bersandiwara untuk menutupi kejahatan yang sudah dilakukan sama Alia. Sudah jelas kalau Alia yang membunuh Mama Helsi. Gak salah lagi. Saya baru kepikiran. Jangan-jangan Kamiko selama ini nuduh Alia sebagai pembunuh untuk nutupin kesalahan dia sendiri. Kurang ajar. Berani dia membuat Alia menjadi kambing hitam. Betul kurang ajar. Ini nggak bisa dibiarin begini aja. Alia masuk penjara gara-gara perbuatan Kamiko. Aku harus bikin perhitungan sama Kamiko. Pak Devan, tenang. Pak Devan jangan emosi, Pak. Jangan emosi gimana? Kamiko sudah nuduh Alia. Sampai Papa salah paham sama Alia. Dia pikir bahwa Alia itu pembunuh. Gimana saya emosi? Saya mengerti perasaan Pak Devan. Saya paham amarah Bapak. Tapi apa yang saya dengar itu belum bisa menjadi bukti, Pak. Kalau Bapak konfrontasi langsung ke Pak Miko, dia akan dengan mudah mengelak, Pak. Terus kamu maunya saya gimana? Biarin dia begitu aja. Enggak, Pak. Saya akan mencari bukti-bukti yang kuat, Pak. Untuk membuktikan bahwa Pak Miko itu memang bersalah dan dia tidak akan pernah kabur, Pak. Jadi saya mohon, Pak. Pak Devan bersabar. Tenang dulu, Pak. Jangan sampai bukti-bukti yang sudah kita temukan ini menjadi sia-sia, Pak. Cuma gara-gara kita bertindak gegabah. Saya akan tahan diri untuk sementara waktu. Temennya Kamiko. Kamu cari tahu dia siapa. Saya mau ketemu sama dia. Siapa tahu dia mau kasih kesaksian. Baik, Pak. Saya akan coba menyelidiki, Pak. Permisi, Mas Devan. Masuk. Permisi, Mas. Maaf, ada tamu di ruang depan. Siapa? Gak tahu dah, Mas. Permisi. Kasih. Ayo. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Bapak security yang kemarin itu ya? Benar, Pak. Selamat malam, Pak Devan. Saya mau melaporkan tentang perkembangan penyelidikan CCTV, Pak. Oh, Bapak menemukan bukti baru? Iya, Pak. Saya dan rekan-rekan saya mencari petunjuk tambahan, Pak. Dan alhamdulillah saya mendapat rekaman CCTV di sudut pandang lain, Pak. Maksudnya? Ada kamera cadangan
Posisinya cukup jauh, Pak. Dari black spot atau titik buta di basement. Mungkin ini bisa membantu, Pak. Maaf, Pak. Bapak bawa rekaman ya, Pak? Oh, ada di handphone saya, Pak. Boleh kita lihat rekamannya? Nah, sebentar, Pak. Silakan, Pak. Kalau dilihat dari cara jalan dan posturnya, salah satu dari mereka ini perempuan kan? Iya kan, Pak? Oh, maaf, Pak. Saya tidak bisa memastikan karena mereka memakai seragam, masker, dan topi, Pak. Jadi nggak begitu jelas, Pak. Ini harus diteliti lebih lanjut, Pak. Jadi kita bisa memastikan. Bapak bisa kirimin rekaman ini ke saya? Oh, bisa, Pak. Nomor Bapak yang terdaftar di buku kunjungan ya, Pak? Iya, masih sama. Bentar, Pak. Sudah saya kirim ya, Pak. Semoga rekaman yang saya dapat ini bisa membantu penyelidikan, Pak. Ya, saya sudah terima. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi, Pak. Baik, makasih. Sama-sama, Pak. Siapa sebenarnya mereka? Apa salah satu dari mereka itu Kamiko? Kalau dari rekamannya, Pak, kita masih belum bisa memastikan identitasnya, Pak. Ya, saya juga tahu. Tapi saya ingin bongkar siapa dua orang ini. Baik, saya siap bantu, Pak. Makasih, Reno. Tapi sebaiknya kita lanjutin besok aja. Kamu udah kelihatan lelah. Kamu pulang aja dulu. Istirahat. Baik, terima kasih, Pak. Saya permisi, Pak.